Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilo Nugroho. Saya dari SMP Bukit Asam, CGP Angkatan 9 Kabupaten Muara Enim. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan dan menerangkan tentang coaching supervisi akademik. Nah, ayo kita lihat videonya. Oke, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oh iya, Ustaz mengampu pembelajaran apa? Materi apa? Kalau di sini mengambil pelajaran T3 tafsir, tahfiz Quran. Oh iya. Saya dengar Ustaz besok akan melaksanakan observasi pembelajaran. Iya. Supervisi akademik Ustaz. Apa sih dan kapan waktunya tuh? Kalau waktu sendiri saya kemungkinan itu besok. Besok. Ya, di hari Selasa ini kan Senin. Ya, jadi kemungkinan besok. Dan juga untuk kelasnya itu di kelas 8B dari jam pertama sampai jam 3. Ya, kelas 8B jam pertama sampai jam ketiga Ustaz. Iya. Nah, tujuan pembelajaran yang hendak Ustaz capai kepada peserta didik atau murid apa tuh? Untuk tujuannya sendiri, tujuan pembelajaran Iya, benar. ini kan tentang Quran pastinya kan. Jadi, Benar. dan juga materi itu sudah masuk di surat Nuh ayat 21-28. Jadi tujuannya itu ada 4. Yang pertama, siswa itu mampu membaca Quran surat Nuh ayat 21-28 itu sesuai dengan kaidah tajwid. Yang pertama. Terus yang kedua, siswa mengetahui tajwid atau hukum-hukum tajwid yang ada di dalam ayat tersebut. Yang kedua. Yang ketiga, siswa memahami isi kandungan atau hikmah yang terkandung di dalam Quran surat Nuh ayat 21-28. Nah, yang terakhir yang keempat, siswa mampu menghafalkan Quran surat Nuh ayat 21-28 dengan lancar sesuai dengan kaidah yang tajwid. Nah, dari tujuan itu Ustaz, area pengembangan yang hendak Ustaz capai apa? Untuk pengembangannya ini kembali ke karakter. Iya, benar. Mungkin di kemampuan mereka dalam membaca. Benar. Karena walaupun dia sudah masuk ke tahun kedua, tetap ada beberapa itu yang bacaannya belum terlalu lancar, sudah bisa. Nah, ini dengan pokoknya itu di setiap pembelajaran insya Allah yang salah satu tujuannya area yang dikembangkan itu kemampuan membaca mereka, khususnya baca Al-Quran. Benar. Nah, yang kedua, kemampuan mereka dalam menghafalkan. Nah, di sini itu di dalam ruang lingkup TTK itu tidak hanya membaca, tapi juga siswa dituntut untuk menghafal. Itu yang Nah, strategi Ustaz untuk bagaimana anak itu cepat membaca dan bagaimana strategi Ustaz bagaimana anak itu tercapai. Iya, hingga tercapai strateginya. Kalau strategi mungkin yang pertama sih kita siapkan dulu metodenya kan. Benar. Nah, untuk metode itu yang karena kan mengikuti yang adaptasi di sini ya. Iya, benar. Itu kita mengadaptasikan metode UMI. Metode UMI. Nah, dari segi cara membacanya itu kita pakai metode UMI. Kenapa pakai metode UMI? Karena cara membacanya itu lebih mudah untuk diikuti oleh siswa. Iya. Nah, itu metode yang pertama. Metodenya dengan metode UMI. Adapun pendekatan yang mungkin nanti terjadi dalam proses pembelajarannya itu ada 3 pendekatan. Yang pertama kita
pendekatan secara apa namanya klasikal, individu klasikal. Nah di sini nih nanti itu saya selaku guru nanti mentalaki bacaan dari Quran surat Nuh tadi per ayat ditalaki. Nanti guru baca atau saya baca, kemudian nanti siswa ikuti, begitu terus sampai nanti di masa ayat terakhir. Benar. Nah itu strateginya. Karena kan kalau dengan talaki, insya Allah bacaan mereka tahu nih mana salah mana benar. Nah, setelah tadi individu klasikal tadi, nah nanti kita nanti pendekatan yang kedua itu Ramadan coba tunjuk dan siswa itu salah satu dari mereka untuk membaca apa yang tadi udah kita talaki bersama kan, membaca. Setelah itu nanti yang lain mendengarkan, yang lain mengikuti. Nah itu yang kedua. Nah terakhir supaya semakin mematangkan kemampuan mereka membaca itu, nanti satu persatu ya ke depan atau menyetorkan hafalannya. Ya. Setelah itu selesai kan nanti dihafalin nih ayat-ayatnya dihafalin, mereka menghafalkan, maju ke depan. Kalau sudah benar kita tulis keterangannya apa. Kalau belum mundur lagi, cari lagi. Itu hafalannya kan. Itu udah termasuk dari dua tujuan tiga tujuan. Yang pertama dia bisa membaca, yang kedua dia bisa menghafalnya, dan juga dia bisa tahu tajwidnya. Karena membaca tadi kan dikasih tahu itu hukumnya ini panjangnya sekian, itu pendek, itu didengungkan seperti itu. Nah untuk mencapai tujuan yang dari yang ketiga tadi, untuk mereka memahami isi kandungan, nah itu biasanya nanti siswa itu diberikan pertanyaan, kita kasih pertanyaan yang mungkin nanti bisa memancing memberikan rangsangan untuk pemikiran mereka mencari tahu tentang hal tersebut. Ini kan contohnya di Quran surat Nuh nih, Quran surat Nuh ayat 21-28. Isinya itu kan tentang balasan untuk kaum Nuh, atau azab mereka. Nah nanti dikasih tanya dulu nih, apa yang kamu ketahui misalkan tentang balasan daripada umat Nabi Nuh. Nanti kan mereka nyari nih, mereka explore dimanapun, karena emang nggak dibatasi kan. Nanti dari apa yang mereka dapatkan kita simpulkan dan kita bahas bersama. Nah dari situ nanti kan untuk mencapai tujuannya. Iya, oke, mantap sekali Ustaz. Catatan khusus yang saya lihat di sini, Ustaz, bagaimana Ustaz sudah bisa memaparkan untuk tujuan pembelajaran, area pengembangan yang Ustaz hendaki, dan strategi apa yang Ustaz capai. Semoga dalam pelaksanaannya nanti Ustaz dapat melaksanakan dengan baik dan teratur, Ustaz. Semoga apa yang kita harapkan bersama bisa berjalan lancar, Ustaz. Mungkin itu saja Ustaz yang kita akan bahas pada pagi hari ini, Ustaz. Semoga lancar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia.
perhatikan. Boleh juga kalian cermati artinya itu ya. Mengena. Semuanya bersuara. Ini syair, jangan hanya kalian baca aja, ya. Ya, pahami makna arti yang terkandung dalamnya. Ya. Insyaallah itu bisa membuat hati kita lebih tenang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al-an ana sa'adu isma'akum awalan. Kullu hadir? Hadir? Hadir jami'an? Mana yang hadir? Oke. Di mana? Marin? Marin oh ya Sazin. Oke. Marin, goin. Oh goin. Allah nabi. Kayak siapa kon? Allah ini. Kan? Allah. Usul jami'an. في هذا الأسبوع نحن سنستمر إلى درس الماضي. We will continue new lesson from tahfiz Quran. Al-Madi nahnu nata'allam fi surah Nuh. Ya, fi surah Nuh. Nah, al-an al-akhir fi surah Nuh. Al-akhir mana al-akhir? Ayat-ayat terakhir di surat Nuh. Sekarang kita sudah masuk di surat Nuh
mulai daripada ayat 21 sampai ke 28. Nah, ini di akhir surat Nuh. Karena surat Nuh itu ada berapa ayat? 28. Nah, sekarang kita masuk di surat Nuh. Ini ya, 8 ayat terakhir. Tolong diperhatikan semuanya. Nah, namun sebelum itu, ini ya untuk materi kita minggu ini. Di surat wait a minute. Mana? Kapal laut. Ini gambaran Siap. kisah surat Nuh. Ya, surat Nuh. Karena surat Nuh itu sudah pasti membahas tentang siapa? Nabi Nuh. Ya. Kenapa dinamakan surat Nuh? Karena dalam surat ini membahas tentang Nabi Nuh. Kan sebelumnya udah nih dibahas nih, ya. Bagaimana kisah sepenggal kisah tentang umat Nabi Nuh. Siapa nama umat Nabi Nuh? Bani Roh. Ya. Nah, Kisah Nabi Nuh. ya, kisah Nabi Nuh. Ya, oh. أنا مش نوفل بس Christmas. Nah, misalkan. Iblis dan pasukannya semakin gemar menggoda mereka. Kemudian mereka mulai senang membuat patung. Mereka membuat patung untuk menghormati para pahlawan, leluhur, tokoh-tokoh yang sudah mati. Patung-patung itu diberi nama sesuai nama para tokoh itu. Dari sekedar penghormatan, lama-kelamaan mereka mulai menyembah patung-patung itu. Mereka percaya bahwa patung-patung itu mempunyai kehebatan dan kekuatan yang bisa melindungi dan menentukan nasib mereka. Di antara patung-patung yang disembah itu ada 5 yang paling mereka agungkan, yaitu Wa'ad, Suwa, Yahud, Yauk, dan Nasab. Inilah asal mulanya manusia menyembah patung dan berhala. Tentu saja, ini semua hasil pekerjaan iblis dan pasukannya yang berusaha sekuat tenaga menyesatkan manusia agar tidak menyembah Allah dan masuk neraka bersama mereka. Allah tidak membiarkan manusia tersesat semuanya tanpa petunjuk. Maka Allah memilih Nuh alaihissalam untuk mengingatkan kaumnya agar mereka meninggalkan penyembahan dan berhala dan kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah Nuh alaihissalam? Nuh adalah cucu dari Nabi Idris. Fisiknya kuat, terbukti dari umurnya yang sangat panjang, sekitar 1000 tahun. Hatinya mulia dan sabar luar biasa. Pikirannya juga sangat cerdas, rendah hati, soleh, dan taat kepada Allah. Nabi Nuh adalah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama. Sebelumnya, Allah hanya mengangkat nabi-nabi saja. Mulailah Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya. Nabi Nuh mengajak mereka untuk memohon ampun atas dosa-dosa mereka dan kembali menyembah Allah agar tidak terkena azab dari Allah. Sangat tekun Nabi Nuh mengajak kaumnya dengan berbagai cara, dengan terang-terangan di hadapan banyak orang, dengan diam-diam mendatangi seorang demi seorang, berulang-ulang siang dan malam selama kurang lebih 950 tahun lamanya. Tetapi sedikit sekali yang mengikuti seruan Nabi Nuh. Kebanyakan dari pengikutnya ini adalah orang miskin dan pekerja kasar. Jumlahnya sekitar 80 orang. Yakni sebagian besar kaumnya tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh. Mereka bersikap angkuh dan sombong dengan menutup rapat-rapat telinga mereka jika Nabi Nuh mulai berbicara untuk mendakwahi mereka. Bahkan mereka menantang Nabi Nuh agar mendatangkan azab yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nuh, sudahlah, berhenti bicara. Percuma, kami tidak akan percaya. Sekarang begini saja, datangkan asap itu pada kami jika kau memang benar. Kami yakin tidak akan ada asap yang menimpa kami karena kelakuan kami. Kau hanya berdusta. Nabi Nuh mengadu kepada Allah tentang pembangkangan kaumnya yang terlaluan. Allah berfirman bahwa memang pengikut Nabi Nuh tidak akan bertambah, hanya 80 orang saja.
Selebihnya mereka semua tidak akan beriman karena mereka sudah sangat sesat. Setelah jelas ketetapan Allah bahwa orang-orang itu tidak akan beriman, maka Nabi Nuh memohon kepada Allah, Tuhanku, musnahkanlah seluruh orang durhaka itu dari muka bumi. Mereka hanya membuat kerusakan dan melahirkan anak-anak yang durhaka. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal yang besar. Pada masa itu ilmu perkapalan belum berkembang dengan baik. Allah mengajarkan ilmu itu kepada Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh bersama pengikutnya membuat kapal besar terbuat dari kayu. Kayu itu didapati dari pohon-pohon hutan di sekitar mereka. Ejekan kaum Nabi Nuh semakin menjadi-jadi melihat pembuatan kapal itu terasa aneh bagi mereka. Apalagi mereka tinggal jauh dari laut. Lihatlah, Terbukti bahwa Nuh gila. apa itu? Bikin kapal ya? Untuk berlayar di hutan. Nabi Nuh dan pengikutnya bersabar dan tetap tekun menyelesaikan kapal itu. Akhirnya kapal besar itu selesai. Inilah kapal besar pertama yang dibuat oleh manusia. Kemudian Allah memerintahkan untuk mengumpulkan binatang-binatang sepasang-sepasang, jantan dan betina. Semua diangkut di dalam kapal bersama orang-orang beriman. Semua keluarga Nabi, termasuk yang diangkut ke dalam kapal, kecuali istri dan salah satu anaknya, Kan'an. Mereka tidak mau masuk ke dalam kapal. Mereka tidak beriman dan termasuk orang durhaka. Sementara itu, langit menjadi gelap. Angin bertiup kencang, petir menggelegar. Hujan turun sangat lebat. Dari dalam tanah memancar air yang semakin deras. Juga dari dalam rumah-rumah penduduk, dari dapur-dapur mereka. Dengan cepat, air membanjiri bumi. Makin lama makin tinggi, menenggelamkan rumah, pohon-pohon, dan tentu saja orang-orang di luar kapal Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh melihat sekelilingnya dari atas, tampak putranya, Kan'an, sedang menyelamatkan diri dari banjir. Karena kasih sayangnya kepada anaknya, Nabi Nuh berseru, Anakku sayang, masuklah ke dalam kapal ini. Tidak ada yang bisa selamat dari azab ini kecuali yang berada di dalam kapal. Tidak ayah, aku akan memanjat bukit yang tinggi. Pasti aku akan selamat. Tiba-tiba datang gelombang besar. Dari Kan'an tidak terlihat lagi. Dia termasuk yang dibinasakan. Nabi Nuh sangat sedih, tetapi beliau menerima putusan Allah. Di dalam kapal, Nabi Nuh bertasbih, memohon ampun dan berdoa tidak henti-hentinya bersama orang-orang beriman. Setelah beberapa hari, Allah memerintahkan bumi untuk menelan banjir itu. Hujan berhenti, air pun surut masuk ke dalam tanah. Kapal pun berlabuh di daratan lagi. Orang-orang beriman keluar dari kapal dengan tetap bertasbih, syukur yang tiada terkira. Mereka memulai hidup baru tanpa gangguan orang-orang kafir yang sudah tenggelam. Kita masuk ke pembelajarannya. Itu di surat, ingat ya tadi surat berapa? Surat Nuh ayat 8 ayat terakhir. Ayat 21 sampai ayat 28. Nah sekarang seperti biasa kan, sebelum kita bahas tajwidnya, maka Ustaz coba talaki dulu. Ya talaki bacaannya supaya bacaan kalian benar. Karena nanti kalau menghafal, itu kembali ke masing-masing. Ya Ustaz, kita nggak bisa kan kalau bimbing alat. Jadi Ustaz bimbing bacaannya secara umum. Setalaki dulu ya. Ikutin Ustaz semuanya. Kita pakai nada metode umi. Ya Wahid, Ustaz dulu talaki ya. Ustaz baca, kalian ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayatnya agak panjang, jadi tarik nafas ya. Ustaz yang baca nanti kalian ya. Qala Nuhur Rabbi innahum asawni wattaba'u
Qala Nuhur Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Wahid, isnani, salasa. Qala Nuhur Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Nah, perhatikan mana yang panjangnya 2 harokat, mana yang panjangnya lebih dari 2. Mati. Ya. Nah, ini lihat. Ya. Nah, contoh di sini, di ayat ini, ayat 21 ini ada ternyata yang lebih dari 2 harokat. Contoh yang mana yang lebih dari 2 harokat? Nah, ya, ini lebih. Ini mat dari mana bisa 2, bisa 4, bisa 5. Nah, berarti ya. Jadi ikut tulisan ya. Sekali lagi nah. Qala Nuhur Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Wahid, sani, salasa. Qala Nuhur Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu lihat arti dari ayat ini. Qala Nuh, ya, qala Nuh. Nabi Nuh berkata, ya, Nabi Nuh. Kalau Nabi itu bukan berkata, sebenarnya bersabda, ya. Nabi Nuh berkata, ya Tuhanku, Robbi, ya, Robbi. Kata Nabi Nuh, Robbi, ya Tuhanku, wahai Tuhanku, sesungguhnya innahum asawni wattaba'u, ya, sesungguhnya mereka ini siapa? Umatnya, ya, Bani Rosi, ya, Bani Rosi ini, ya, sesungguhnya mereka Bani Rosi telah mendurhakaiku dan juga apa? Dan telah mengikuti orang-orang yang apa namanya? Yang harta, yang kaya, yang hartanya banyak, dan anaknya tuh apa namanya tidak akan memberikan apapun kecuali kerugian bagi mereka. Intinya apa? Di ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Nuh itu sedang berkata, sedang berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya, lihat umatku, ya, Bani Rosi, mereka telah mendurhakaiku, ya, mereka telah apa? Lebih memilih mereka yang menyesatkan mereka, ya. Yang umat-umat sebelumnya yang menyembah siapa? Berhala. Tadi lihat video kan? Yang ada berhala-berhala. Nah, ya, itu kata Nabi Nuh berdoa kepada Allah. Nah, sekarang qala Nuh. Baik. Kelas? Iblis. Nah, di ayat 26 ikut dengan sana. Wa qala Nuhur Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Kalau itu Pak, riwayat tadi salasa. Wa qala Nuhur Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Nuh berkata, Nabi Nuh berkata, dia berdoa kepada Allah, wahai Tuhanku, ya, kata Nabi Nuh, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang kafir itu tinggal di atas bumi. Itu doa Nabi Nuh, wahai Tuhanku, jangan engkau biarkan dari mereka itu tinggal di atas bumi. Orang-orang kafir, orang-orang yang tersesat. Bahkan ternyata dari doanya itu istri dan anaknya yang kafir pun, ya, terkena azab. Ya, makanya, ya, apa namanya, keturunan manusia yang sekarang itu dari zaman Nabi Adam terus itu banyak nak, ya. Nih dengerin nak, Andika. Yang pertama itu manusia pertama siapa? Nabi Adam sama Siti Hawa. Terus banyak sampai zaman Nabi Nuh itu akhirnya apa?
diperbarui ya. Dari yang jumlah Nabi Nuh dan umat yang 80 itulah nanti manusia selanjutnya terlahir. Ada yang sudah selesai kelompoknya? Belum ya. Kelompok 4 ini sudah. Kita yang pas. Ini wifi-nya. Apa nih ini? Ada Yang lainnya silakan. Gambarnya dua-dua yang ngeliat yang aku nyari tadi. Iyanya udah ajar belum? Siapa? Oh. Mau kemana? Kalau mau nulis nama aku. Nah, Ustaz Den. Kita buat. Jadi ini pasti Den. Sampai detik. Den. Ini yang bagus yang mana sebenarnya? Itu namanya. Tolong aku ya. Andika. Baidi. Salam guys. Kan? Kita coba sambung ayat ya. Ayat. Ini ya, tolonglah ya. Per kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, perhatikan. Silakan kalian pilih. Ini sebagai nilai poin tambahan ya. Hakim pilih. Raihan. Pilih Raihan. Allah sebetulnya mas. Ya. Boleh. Jangan kelompok semuanya ya. Mau kelompok atau individu? Apa ya? Perwakilan aja berarti. Ya. Tapi mikirnya bareng-bareng. Ya. Yang pegang device-nya siapa? Tentukan. Nanti bertiga sama-sama. Oke. Udah siap? Are you ready? Alas, let's go. 3, 1. Nomor berapa? Number 5. kalian kali ya? Tiko. Berapa? Nomor berapa? Boleh buka datanya? Iya. Kalian yang suka kalian isi. Nomor 7 lah. Enggak, langsung kalian isi per kelompok. Ada 5 aja ya. Nah, silakan kamu kerjakan dulu yang mana? Ada 6 soal. Nah, silakan kerjakan.
Kami menerangkan. Lagi. Coba di meja yang masing-masing, di meja masing-masing. Duduk di kursinya, ini Soyan. Kelompok 1 berapa? Kamu benar berapa? 6. Enggak. Kelompok 2. Kelompok 2. Hah? Kelompok 3. 5 tadi. Udah lihat tadi. Tadi udah terlihat. Ya. Silakan kalian isi link referensinya. Namun sebelum itu kita sampaikan kembali ya untuk minggu depan. Perhatikan karena minggu ini target kita sudah masuk di surat Nuh ayat terakhir. Berarti minggu depan kita sudah masuk surat yang baru. Ya. Kita minggu depan sudah target hafalannya masuk surat yang baru. Surat apa minggu depan? After Nuh. Setelah surat Nuh apa? Al-Jin. Nah, silakan. Yang merasa masih jauh dari surat Nuh, apalagi yang di 30-nya belum selesai. Nah, ajarlah ya. Dikejar hafalannya, Nak. Ya, nanti setorannya ya bisa lewat video, bisa video call seperti biasa ya. Bisa kan? Paham dong? Minggu depan targetnya sudah masuk surat apa? Nuh. Surat Al-Jin. Nah, sekarang perhatikan. Tadi yang belum mengisi tadi kelompoknya silahkan nanti dikirim. Bisa semuanya? Ya. Paham dong? Paham. Miliknya nanti ya setelah kita tutup kita berikan nanti. Paham dong. Nah, terakhir. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Nah, ada pertanyaan? Tidak. Benar nggak ada? Oke, selamat sore Ustaz. Bagaimana Ustaz rasanya setelah melakukan observasi pembelajaran? Kalau perasaan alhamdulillah ya seperti biasa. Cuman kan dalam pembelajaran detektif ini kan gimana ya caranya? Kadang kita juga kan pengen nih seperti halnya kita terapkan metode seperti pembelajaran yang lain. Iya, betul. Misalnya saja kan kalau di kitab yang kita bahas ini kan tentang Quran. Benar. Jadi kalau kita terlalu misalnya kita ambil full metode discovery learning itu kan nanti kita benar-benar dari anaknya. Nah ini takutnya nanti pemahaman mereka nanti sebenarnya. Jadi ya memang kalau dibilang masih banyak yang di peran itu masih banyak yang di guru ya bisa dibilang ya 60-40%. Iya. Karena mau tidak mau kalau perannya harus bimbing benar-benar dari gurunya kan. Iya, betul. Dari bacaannya, tajwidnya. Karena ya di situ lah takutnya nanti ada kekeliruan. Itu kan fatal nanti. Nah, selama Ustaz observasi, kendala-kendala apa yang Ustaz hadapi? Nah, itu tadi kalau kendala ya karena tadi kan memang kita dicoba yang hybrid kan lah. Iya, biasa. Makanya itu yang ada yang nggak sepenuhnya di siswa, tapi juga nggak sepenuhnya di saya. Cuman ketika
penyampaian itu penulisan itu mungkin yang di saya kadang ya sudah pasti kan karena itu kan termasuk yang lama udah lama Iya, kan zaman lagi gitu anak juga kan bosan kan benar Ustaz. nah karena kebosanan ini mereka tidak memperhatikan kalau sudah tidak memperhatikan ya sudah dan nanti ya pemahaman mereka juga tertinggal beda dengan mereka yang memperhatikan. Iya Ustaz. Nah Ustaz, hari ini kita akan membahas tentang materi Ustaz yang kemarin. Ya. Bagaimana menurut Ustaz materi yang Ustaz kemarin itu dan bagaimana anak-anak setelah melakukan pembelajaran itu dengan topik Ustaz ya, apakah topik ini sangat bagus menurut Ustaz atau memang sudah bagus kan perlu dikembangkan lagi atau bagaimana Ustaz? Kalau- Ini saya lihat bagus Ustaz. Kalau dari topik pembahasannya karena insya Allah bagus ya karena mau dari awal juga kita mulai dengan Al-Quran. Benar Ya, Ustaz. dari pertemuan pertama sampai yang Ustaz juga masih menyangkut Al-Quran. Benar Ustaz. Hanya perbedaannya letak suratnya. Benar. Apalagi waktu observasi mereka itu kan membahas tentang salah satu surat Nuh. Dan sana juga kan kisah Nabi Nuh. Benar. Pasti kan siswa tuh lebih Motivasi. Enggak. Kadang ada surat-surat itu isinya bukan kisah. Benar. Ya bagaimana mereka balas itu ya. Tapi kan di sana tentang kisah Nabi. Benar. Jadi mereka lebih tertarik Benar. tentang materi tersebut. Ya cuman ya itu tadi kadang juga mereka ya bosan juga. Benar. Dan juga kayak untuk mencapai supaya mereka menghafal juga. Nah itu kan kita harapannya mereka juga semuanya bisa menghafal. Benar. Tapi ya ada juga beberapa mereka tinggal. Benar. Itu yang kesulitan yang saya masih terus kita proses untuk benahi sampai sekarang itu ya seperti itu. Bagaimana cara mereka bisa mengejar ketertinggalan daripada hafalan yang mereka mencapai. Benar Ustaz. Nah, rencana tindak lanjut Ustaz setelah observasi pembelajaran ini bagaimana Ustaz? Mungkin kalau dari segi untuk mencapai kemampuan mereka membaca lebih Iya. lancar itu mereka udah diterapkan kayak memfasilitasi siswa ini untuk memperbaiki bacanya atau kita berikan waktu di luar daripada jam sekolah. Benar. Nah itu salah satunya ya. Kalau udah terapkan ini ya seperti di hari Sabtu sama hari Ahad itu biasanya saya luangkan 1 jam untuk anak-anak yang mau atau yang memang harus butuh untuk perbaikan bacaan supaya memperbaikinya atau ngaji lagi satu. Itu yang pertama. Tapi itu di luar Ya, berarti kan ada jam tambahan. Ya. Benar. Tapi kalau di ketika jam KBM itu, nah kan kita kan dikelompokkan nih. Benar. Siswa-siswa kan dikelompokkan. Nah, dari kelompok itu kan dalam pengumpulan itu biasanya saya campur. Ada satu yang ada beberapa yang mereka yang benar-benar menguasai atau bacaan udah lancar, tajwidnya paham. Nah, nanti ada dari kelompok itu ditaruh memang siswa yang mungkin yang kemampuannya di bawah biar nanti mereka yang paham ini bisa membantu menjelaskan kepada siswa yang ini atau bisa disebut juga dengan tutor sebaya. Benar. Untuk membacanya. Nah, sedangkan untuk supaya menghafalnya tadi kan memang kendalanya itu kan untuk hafalan. Iya. Nah, ini sebenarnya sudah juga coba udah diterapkan maksudnya udah dari awal terapkan ya. Jadi untuk hafalan itu kita nggak hanya menghantarkan waktu di jam KBM. Benar. Kalau hanya mengambilkan jam pelajaran sebanyak apapun tetap ada batasan. Benar. Jadi saya bebaskan pada siswa itu pokoknya kalau misalkan nih di ada jam istirahat atau sebelum pulang sebelum jemputan kalau mau setoran silahkan di sana.
jadwal di sekolah, tapi juga di rumah juga ini sudah dibuatkan jadwalnya. Benar. Jadi kan dari hafalan-hafalan siswa ini kan udah tahu nih mana yang mereka capai target, mana yang lebih dari target atau di bawah target. Nah dari data itu, nah ini saya kelompokkan. Nanti dari kelompok-kelompok itu mereka menentukan jadwal untuk pelaksanaan setoran secara online dari rumah. Nah itu dari rumah kan, alhamdulillah sudah berjalan dan beberapa sudah mulai mengejar target yang kita terima. Iya. Nah terus apa namanya? Cuman kan kadang ketika video call itu kan masih banyak yang ya takut dari sinyal apa namanya? Iya keadaannya, atau juga kadang mereka ini kan suka ada kegiatan tidak berhubungannya atau apa. Nah, dalam ketinggalan itu biasanya mereka kirim video. Benar. Kayak video. Iya Ustaz, alhamdulillah kita di penghujung pasca observasi kelas Ustaz. Terima kasih Ustaz atas bantuannya Ustaz. Semoga bermanfaat untuk saya terutama, Ustaz juga Ustaz. Terima kasih atas bantuannya Ustaz. Semoga kedepannya kita lebih baik lagi dalam waktu pembelajaran Ustaz. Saya juga terbantu pertama. Yang kedua saya juga bisa mengupgrade ilmu dengan mengetahui bagaimana cara Ustaz mengajar tadi, menambah wawasan saya juga. Pokoknya terima kasih banyak Ustaz. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.